Saya akan membacakan ada dua bagian sabda Tuhan yang mengarah pada apalah arti pada PKJ 261 itu, yaitu Roma yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian yang kedua adalah Roma yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak dan saudara sekalian, dan mungkin juga sobat-sobat tercinta dan juga jemaat yang tidak bisa hadir bersama di sini melalui live streaming atau YouTube, bisa bersama-sama menikmati sabda Tuhan ini. Shalom buat Ibu Bapak yang di rumah. Ada bagian yang menjadi kesepakatan kita jelang kenaikan Kristus. Apa yang disebut dengan trilogi kenaikan. Dengan sengaja memilih apalah arti ibadah. Ini akan menjadi nyanyian yang dinyanyikan pada akhirnya. Saya akan diminta izin kepada bagian di belakang saya itu untuk ditampilkan pujian ini. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Lalu di sana ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesama. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Lalu yang kedua, ikut melayani dan seterusnya. Saya meyakini bahwa lirik-lirik ini sebenarnya adalah bagian yang dipecah oleh Majelis Jemaat Gereja Reformasi Indonesia untuk menjadi trilogi. Dalam catatan saya dibocorin oleh hambamu, kepalamu, maksud saya hamba Tuhan, Pendeta Gelen. Yang pertama itu tulus dan syukur kepada Tuhan, katanya. Sudah selesai. Masih ingat gak Bapak? Halo? Masih ingat? Atau saya bukan gak ingat Pak, kita shifting, bukan giliran. Saya minggu lalu. Oke. Tapi nanti triloginya jadi kacau kalau Anda tidak menangkapnya. Tulus dan syukur kepada Tuhan, sebuah spirit bahwa saya apa adanya, yang tampil di luar dan yang di dalam. Isinya di dalam ibadah itu adalah menaikkan syukur. Yang kedua bagian saya adalah kasihilah sesama. Dan yang ketiga adalah pada gilirannya hidup melayani. Nah, begitu banyak teks-teks yang saya baca semuanya, ujung-ujungnya adalah mengingatkan kita bahwa sering kita tidak menghargai diri kita. Kenapa tidak menghargai diri kita? Karena kita lupa bahwa sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita supaya kita menjadi bagian di dalam rancangan besar Dia. Bukan hanya sesaat, tetapi kekal. Lalu kenapa kita terkadang men-skip begitu saja undangan untuk datang di dalam ibadah?
Karena kita berpikir ada hal yang lebih menarik di hari dan di tempat yang sama. Saya ingin pilih yang itu, bukan yang ini. Padahal sesungguhnya disinilah kita harusnya hadir. Kepekaan itu sering tidak muncul. Padahal untuk maksud Anda dan saya mengenal diri yang terhilang itu, Bapa mengutus Kristus anaknya yang tunggal satu-satunya. Sampai di dalam bacaan tadi saya sengaja memulai dari 37 ayatnya Roma 8. Padahal kalau kita mau lengkap itu dari 31. Sebuah keyakinan iman dari hidup orang percaya yang berpengharapan. Dia katakan bahwa Dia yang mendahului kita mengasihi, dan kasih itu tidak akan pernah putus. Entah itu oleh penderitaan, bahkan maut sekalipun, Dia akan terus berelasi. Dengan kata lain, kita mengalami diri yang dipulihkan. Sehingga di dalam bacaan Roma 12 itu, kalau begitu diri yang dipulihkan itu dipersembahkan sebagai persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Kalau memang ibadah yang sejati, di sana menggunakan kata latreia di dalam teks Yunani itu, punya kesetaraan di dalam perjanjian lama, apoda. Yang kita juga punya suara yang mirip dengan ibadah, apoda, dari kata abad, mengerjakan sesuatu, dan orangnya adalah ebed, hamba. Jadi ketika ibadah itu sebenarnya mau digarisbawahi di sana, latreia atau apodah itu menuntut Anda dan saya sebagai ebed, sebagai hamba itu, sebagai pelayan itu, kita perlu sebuah ketulusan yang Anda dan saya sudah memikirkan iklan. Kita tidak merasa terbebani dalam melayani karena kita dipanggil di dalamnya, dan kita berharga, meskipun mungkin sekedar bersih-bersih lantai, barangkali hanya sekedar cuci piring, bukan menjadi GM di sebuah company besar. Sama memberikan pikiran-pikiran dan juga pengabdian, sebuah dedikasi lebih daripada prestasi yang mau ditampilkan. Ketika orang setia di dalam dedikasinya, apresiasi itu muncul dari sesama. Tuhan mau kita mengingat itu. Jadi ketika engkau dan saya pada gilirannya dikatakan di dalam Roma 12 tadi, Dia menasihatkan mempersembahkan tubuh atau diri yang sudah dipulihkan itu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau itu adalah latreia atau apoda, sekarang kita mulai ingat, berarti kata kuncinya dedikasi. Saya minta ada satu bagian tayangan yang mungkin Anda bisa menangkap dari pikiran itu, ya, dari Adit Naskar. Dia mengatakan it's only our dedication towards our passion that distinguish the champion from the crowd. Yang mau dikatakan bahwa hanya dedikasi kita kepada passion. Passion itu bisa dimaknai dengan desire. Tapi ternyata passion itu sendiri di dalam Merriam dan Webster Dictionary, passion itu selalu ada dasarnya. Kenapa saya punya desire seperti itu? Kenapa saya punya hasrat seperti itu? Karena passion yang di dalam Merriam-Webster Dictionary itu, dia mengatakan passion itu adalah periode penderitaan Yesus pada malam ketika Dia menyatakan Dia adalah domba Paskah sampai di Getsemani dan Dia mati. Itu passion. Jadi kalau memang passion Anda dan saya ada di situ, menurut
naskah ini, maka hanya ada satu-satunya, kata dia. Dedikasi kita kepada passion itu yang membedakan engkau itu adalah seorang pemenang di antara yang lain. Maksudnya, kalau engkau tidak punya pengabdian itu, engkau hanya cuap-cuap bahwa passion itu formulasi teknologi apapun namanya, yang tidak bermakna karena kita hanya tahu formulasi tapi tidak pernah mengimplementasi, tidak pernah mengaplikasikan. Kalau begitu bagaimana kau dan saya hari ini mengaplikasikan? Tidak susah sesama. Lalu bagaimana mengenal sesama yang begitu ragam? Tuhan sudah memberikan bentuk mikronya di dalam diri kita, makronya di dalam keluasan semesta, bahwa diri sesama itu tidak beda dengan kita. Semisal Anda diejek, masih marah kan? Marah nggak Pak kalau diejek? Kalau Bapak sampai diejek nggak marah, kenapa? Mohon maaf, mungkin Bapak nggak lihat dan nggak dengar kan gitu ya? Belum nangkap. Kan ada orang mengejek Bapak, kan Bapak nggak lihat dan nggak dengar. Itu artinya ngegibah kan? Bapak kan tidak bisa marah, nanti baru tahu marah kalau dilaporin. Tapi begitu dilaporin, yang dilaporkan itu kamu mengejek saya. Enggak. Itu temanku yang juga temanku lapor seperti ini. Oh, betul saya mengungkapkan kata itu. Tapi tahukah Bapak bahwa kata itu punya bangunan utuh seperti ini loh Pak. Apakah kalau kalimat utuh itu muncul, saya sedang mengejek Bapak? Atau sebaliknya saya sedang menghormati Bapak? Aduh Bapaknya, berarti ada yang memotong guntingan kan, bahwa kata-kata kita itu disalahgunakan orang. Cabut teks dari konteksnya. Lalu Bapak yang memang nggak dengar dan tidak lihat, tidak tahu kan, begitu diaduin, dan saya sebagai terlapor itu saya mendatangi. Sebetulnya ya mohon maaf Pak, tapi kalimat itu tuturnya seperti ini. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga Anda dan saya bisa selalu saling mengerti dengan sesama. Karena barangkali kau dan saya hari ini tidak tulus dan tidak jujur di dalam minggu pertama yang sudah dibahas. Tapi kalau kau dan saya hari ini adalah sesama yang juga dari diri kita, pasti kalau telat makan itu lapar. Pasti kalau Anda itu terinjak akan menjerit. Kecuali ada prank-prank yang kacau banget itu. Saya pernah lihat itu ya. Suami istri sedang bikin lelucon untuk menghibur karena boring kali ya. Jadi suaminya itu di pahanya ditaruh karet ya. Terus istrinya udah bilang, kalau kamu sakit kamu gigit, nanti aku jepret. Tapi kalau kamu bunyi, aduh, tepung ini akan nempel di muka. Tapi kalau tidak bunyi, aduh, maka aman. Lalu si suami yang tidak tahu aturan main kalau itu, kamu duluan. Si istri bilang, oke. Maka istrinya mulai gigit, lalu karet itu ditarik, dijepret. Si istri udah mau teriak, tapi dia tahu kalau dia teriak, sebentar lagi tepung akan memenuhi mukanya. Dan kapan tepung tidak memenuhi mukanya? Ketika jepretan kedua, karena sudah tepung kena, lalu jepret lagi kan menguji toh. Kira-kira dia adu lagi gak? Kalau adu lagi mukanya kena tepung lagi. Kapan tepung itu berhenti? Ketika dia tidak mengadu. Jadi si istri jepret, dia udah mau adu, dia tahan. Hahaha. Suami yang bingung. Begitu terakhir, kedua, sekarang suami ditarik. Oh, ulang yang kedua, kan dapat bonus dong. Jepret lagi. Oh, jadi kena terus. Ilustrasi ini ingin saya pakai seperti ini. Kalau tadi dalam Roma 8 itu seakan-akan ada penderitaan, aniaya yang disebut dengan passion tadi di dalam ilustrasi pertama. Engkau menjadi berbeda dari yang lain karena engkau memperlihatkan dedikasi atas nama passionmu itu. Engkau rela menderita.
bahwa mengasihi sesama itu melukai sebenarnya. Melukai. Karena kita adalah sesama yang sedang terluka. Kita teriak itu meneriakan keterlukaan kita. Dan orang lain juga sama. Kapan kita bisa menghentikan teriakan itu? Ketika ada di dalam giliran kita, kita putus teriakan itu. Ketika orang berpikir, kok orang ini harusnya meneriakan lebih keras, dia tenang. Karena dia sedang ingin memutus mata rantai penderitaan itu. Itulah Kristus. Sehingga tidak lagi orang mencari kambing hitam atau mengadu domba. Cukup di sini. Maka lontarlah keluar kalimat agung itu. Ampunilah ya Allah. Ketika engkau dan saya mengampuni dan tidak paham penderitaan, aniaya yang kita alami, pengampunan itu hanya sekedar isapan jempol menurut saya. Bisa dipermainkan. Tapi ketika engkau menderita, dan apa yang Norman katakan, engkau adalah wounded healer, di mana engkau adalah orang yang dilukai, engkau menyembuhkan. Sebagai yang terluka, sehingga yang mau melukai lagi dia berhenti. Karena permainan sudah selesai. Nah, hari ini ketika kita membaca dua teks tadi, yang mengatakan kita lebih dari seorang pemenang. Apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, sekarang ketika Anda dan saya ibadah yang sejati itu ingin mengarahkan hidup kita kepada Dia, apa isi ibadah itu? Dan ternyata esensinya adalah kasih. Kalau kau mengatakan mengasihi Allah, ternyata kau mengabaikan sesamamu, omong kosong itu. Kalau kau berkata bahwa engkau dimiliki Tuhan, ditebus oleh Tuhan, tapi sekarang ada saudaramu yang meminta mungkin dengan pinjaman dan mau mengatakan besok saja kembali. Seperti apa model hidup itu? Ketika kita diarahkan oleh sabda Tuhan ini untuk membayar sebuah harga, kita mengatakan, jangan-jangan bukan giliran saya Tuhan, sahabat atau tetangga saya. Di hari itu Tuhan mengatakan, ini giliran. Apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari hanya dedikasi kita kepada kerinduan mengalami derita seperti Kristus? Itulah yang membedakan sebuah kemenangan dari orang lain. Engkau adalah sandiwara, conqueror, champion, apapun namanya, adalah orang yang mengikuti aturan, menderita, tapi di ujung menang. Kenapa? Karena tidak melakukannya sesuai aturan. Yang mana? Mereka bertanya, mana yang penting di dalam Taurat itu? Akhirnya dia menyampaikan kepada inti daripada hukum itu sendiri, yaitu Allah yang adalah Sang Kasih. Dia berkata bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap dirimu yang sudah dipulihkan, dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu yang dipulihkan. Dari dua hukum yang satu vertikal dan satu horizontal itu menyatu di dalam diri Allah yang menyatakan diri dalam Kristus. Dialah yang kau kenal. Dan ketika engkau melakukan latreia atau aboda itu, engkau sedang mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, bukan yang terbunuh. Dan kalau yang hidup yang kudus dan sempurna itu artinya tidak ada bagian yang engkau penggal untuk tidak diberikan kepada Tuhan. Karena hidup kita yang sudah dipulihkan milik Dia. Jadi mengasihi sesama itu seharusnya kita bisa mempraktekkan
Seharusnya kau dan saya bisa membayar harganya. Di dalam bagian yang ketiga, kutipannya, ini Usher, musisi Amerika, masih hidup, masih muda, kelahiran Oktober 78. Dia bilang kesuksesan adalah tentang dedikasi. Anda mungkin tidak berada di tempat yang Anda inginkan, katanya, atau melakukan apa yang ingin Anda lakukan saat menjalani sebuah perjalanan. Sikapnya ini orang seperti salah tempat, salah profesi, tapi hidup sebagai perjalanan harus terus berjalan. Bagaimana kau dan saya bisa berhasil berkait dengan dedikasi? Maka dia mengatakan, Anda harus bersedia memiliki visi dan pandangan ke depan yang membawa Anda ke akhir yang luar biasa. Apa visi itu? Dia berkata, engkau adalah lebih dari seorang pemenang. Roma 8:37. Kalau bagian itu adalah bagian yang hari ini kau hidupi, saya berpikir kau akan bisa masuk ke dalam etapa berikutnya. Bagaimana Anda dan saya pada minggu besok bisa hidup melayani. Seperti apa melayani? Gambaran yang Yesus katakan menjadi garam dan terang oleh karena nama, memberikan cita rasa yang hambar, bahkan mengawetkan daripada racun korosif yang merusak. Garam salah satu unsur kimia yang bisa menjadi jawaban masalah dunia ini. Jadi dengan kata lain, ketika saya contohkan kita makan kurang rasa, bentuk garam yang mungkin kristal itu masih bisa kita pegang dan juga bentuknya yang kasar, Anda taruh di mangkok sayur, Anda aduk, garam itu hilang bentuknya, tapi tidak cita rasanya. Kita sering terjebak di dalam ibadah yang menampilkan performa luar. Dia hanya sekedar orang tahu karena ada label garam, tapi orang tidak pernah tahu kalau isinya memang garam sesungguhnya. Itu sebab Tuhan mengatakan kepada Amos, kepada Yesaya, dia berkata, aku benci dengan model ibadah. Engkau berpura-pura, engkau mengabaikan hukumku, engkau hanya menampilkan casingnya, garam yang sekedar bentuknya tetapi tidak bisa membuat hidupmu itu dirasakan banyak orang. Kenapa? Engkau menahan nilainya, tidak boleh dibagi, nanti habis. Mungkin kan? Kalau kau mengatakan mungkin, berarti kau hanya menampilkan bentuk garam saja dan tidak bisa dirasakan banyak orang. Begitu juga dengan terang. Seperti minyak di dalam sebuah pelita, dia akan menyala karena ada minyaknya. Dan minyak itu akan habis ketika dia membakar dirinya. Engkau hadir di tengah dunia yang gelap supaya orang tidak tersesat. Boleh saja Anda mengatakan, karena saya engkau tidak tersesat. Oke. Tetapi berlebihan. Karena sesungguhnya terang yang engkau dan saya miliki itu adalah terang dari keterkaitan dengan sang terang besar itu. Ketika engkau merawat terang itu, sebenarnya engkau dan saya tidak mengupayakan diri menjadi sumber terang. Ketika engkau menjaga relasimu dengan sang terang besar itu, engkau bersinar terus. Dan dia sudah menyelesaikannya dengan kematian, seperti sebuah simbol. Minyak itu habis. Besok lusa passionku yang bisa membuat engkau itu menjadi juara di antara yang lain, karena engkau mengabdikan hidupmu bagi passion itu. Apa passion itu? Penderitaan Kristus.
Satu kali Paulus berkata, pada waktu aku berkali-kali di dalam penderitaan, aniaya, dan hampir berujung maut, aku didera, dicambuk, dilempar batu, dipagut ular, karam kapal, belum lagi daripada siasat saudara sejati maupun yang palsu yang ingin berkhianat. Tapi dalam bagian itu dia katakan, ada sahabatku yang memberitahu, bahkan dia mengeluarkan aku dengan cara mengangkat aku keluar ke pagar batas, sehingga aku tidak melewati gerbang yang sudah dijaga ketat. Itu semua kasih karunia. Jadi kalau aku menderita, aku merasakan kedekatan seperti Kristus yang menderita. Karena itu, ketika aku menjadi lemah, aku kuat. Banyak Anda dan saya menghindari semua itu, karena dunia menawarkan kekuatan ketimbang kelemahan. Dunia menawarkan kesuksesan ketimbang kegagalan. Tapi yang kau banyak baca di dalam sabda ini, sukses itu ada di sana. Dan hari ini ketika engkau dan saya tekun setia di dalam perjalanan itu, meskipun engkau katanya di dalam bagian itu ya, kesuksesan adalah tentang dedikasi. Mungkin Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan. Engkau tidak dapat panggung, pengen jadi gembala, ternyata cuma jadi asyik. Barangkali yang kau kerjakan dikatakan apa yang ingin Anda lakukan saat menjalani perjalanan, kepengen menjadi pemusik, ternyata cuma colok-colok hubungi alat musik karena belum boleh pakai. Tentu saja saya pun mengalami yang sama. Tapi begitu giliran saya dapat paspor untuk masuk ke border yang berikutnya, tidak ada yang bisa menang. Meskipun ejekan banyak, saya melewati semuanya. Dan yang terakhir, September 2024, saya menuntaskan secara struktural panggilan saya sebagai pendeta di Gereja Kristen Indonesia. Nggak lebih, nggak hebat. Tapi bukan kebetulan 3 hari lalu saya mendengar di grup pendeta emeritus senior saya berkata, siapa ya yang ditanggalkan kependetaannya? Pasti tidak tahu karena itu generasi 20-an tahun di atas saya. Karena saya masih lebih muda dari mereka, saya tanya pimpinan yang ada di sinode. Saya sekedar WA. Aku ikut prihatin dengan berita yang kurang nyaman. Kita sering kekurangan pendeta, tapi ada pendeta aktif yang harus ditanggalkan. Saya prihatin. Saya tidak tanya orang itu siapa. Lalu sahabat saya memberitahu, orangnya ini. Langsung dibunyikan masalahnya ini. Baik, aku berdoa buat dia. Kenapa? Karena dalam perjalanan ujungnya mendedikasikan itu sering diukur dengan upah. Kalau upahnya kurang, saya kerjanya juga boleh kurang. Saya mengalami yang sama ketika renovasi rumah pensiun. Apa yang menjadi kesepakatan itu diingkari. Ketika saya tagih, saya diaduin. Saya senyum-senyum saja. Kenapa? Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus menjadi susah hati? Tapi saya hadir meluruskan itu semua. Saya datangi kontraktor, saya datangi yang membuat kacau itu. Dan di ujung dari percakapan saya salami dia dan saya peluk dia. Apa saya sedang pura-pura? Nah, saya sedang memotivasi orang itu. Engkau pasti berhasil, bukan karena orang lain. Diri, tunjukkan hargamu. Saya tidak pernah mensupervisimu dalam kerja, tapi apes bagimu. Karena ada orang yang tidak melapor ke saya untuk datang melihat, datang. Belum. Mereka bukan sedang bekerja. Istri saya datang,
juga lagi tidak sedang bekerja. Dan saya hadir sama. Apa saya marah? Saya senyum-senyum saja. Saya tunggu sampai akhir proyek. Dan saya datangi orangnya itu dan saya katakan, kamu bisa berhasil kalau begini. Yang kau kerjakan dan menjadi kesalahpahaman karena seperti ini. Kalau kau dengar kalimat saya, kau akan berhasil. Tapi kalau kau tidak suka, ini waktunya engkau benci saya. Sampai hari ini aku tidak harus membenci. Saya membayar sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Tidak akan pernah saya kurangi uang itu. Mungkin saya bisa tambah. Wounded healer dari Noman itu perlu kita kerjakan, karena itulah harga yang kita bayar untuk bisa memiliki ibadah yang sejati dengan mengasihi sesama. Dia pasti melukai kita karena memang dia makhluk yang sedang terluka. Bagaimana caranya? Engkau punya perasaan yang sama. Sembuhkan, minimal berikan obat, dampingi, dan kalau ada kemajuan kita apresiasi. Saya sampai hari ini yakin kita bisa lebih dari seorang pemenang dengan cara itu. Orang-orang yang coba untuk memutus apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dia tetap merawat relasi itu. Sehingga Paulus mengungkapkan lagi, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Jadi kalau kau punya kasih sebagai sumber hidup itu, salurkan kasih itu kepada sesama. Itu bukan milikmu dan milikku, itu milik Dia melalui hidup kita. Dan harga diri kita, hidup kita berharga sebagai diri yang dipulihkan ketika dia tersalur dengan begitu saja dan kita bersyukur. Kalau kau dan saya bisa sampai di titik ini, ingat bahwa dedikasi itu yang kita tampilkan pada passion yang menjadi komitmen kita, ujung jalannya adalah keberhasilan. Oh, jadi kata kunci khotbah hari ini, kasih sesamamu, adalah dedikasi. Iya. Karena baik Latreia maupun Aboda di situ punya akar kata seorang hamba sebagai pelayan, bukan pemilik. Jadi ketika engkau sedang merasa berat, jangan marah. Karena itu caranya melatih kita sampai di ujung jalan tetap tenang dan tersenyum. Bahkan kita ketika dijepret tadi yang saya katakan video prank itu, dia senyum-senyum karena tahu kalau dia mengadu maka akan ada hukuman. Dia membuat mukanya putih dan mungkin sesak napasnya, kelilipan matanya, dan baru akan berhenti tepung itu ketika dijepret yang kedua. Dia tidak mengadu. Kalau dia mengadu lagi akan kena tepung kedua dan dijepret lagi sampai berhenti tidak mengadu. Anda bayangkan. Jangan-jangan Anda bilang aku tidak kuat. Tapi Yesus itu tetap di ujung jalan. Ketika dia tidak menjadi kuat, dia mengatakan, "Ku serahkan nyawa." Mari kita seperti itu. Maka kau akan menjadi lebih dari seorang pemenang. You are more than a conqueror. Kalau memang seperti itu, penderitaan akan selalu ada. Tadi saya salamin Ibu Pendeta Nevi, kan kuat ya. Dia mesem-mesem. Terus saya kasih tahu suaminya, karena profil istrimu kehilangan orang yang mencinta. Seberapa sedih. Cuma di sini yang tahu. Tapi harus nyanyi gembira. Itu sebuah penyangkalan, bukan penipuan, penyangkalan. Karena dia sudah melewati semua. Besok giliran saya. Tapi hari ini bukan besok. Saya disuruh nyanyi membuat gembira. Saya harus tetap gembira. Itu membayar harga dengan dedikasi. Kiranya Tuhan menolong kita
Kiranya Tuhan menyertai kita. Jadi ketika ada dan saya, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan sebagai sesuatu yang otentik itu sejati. Ingatlah, kita adalah diri yang berharga. Status hamba itu ungkapan karena dialah Tuhan segala Tuhan. Tidak mungkin kau menjadi Tuhan. Engkau adalah Tuhan bagi dirimu, tapi berkait dengan Dia, kita adalah hamba. Kita menyiapkan diri untuk minggu besok hidup melayani. Hari ini tahu kenapa harus mengasihi sesama, karena mereka adalah rekan kerja Allah yang Paulus katakan sesama anggota tubuh Kristus yang beragam, berbeda tempat, tapi satu tujuan, supaya tubuh itu bermakna dan memberi nilai kepada Dia yang mengatur sebagai kepala. Kiranya Tuhan yang dimuliakan, kiranya Allah senantiasa ditinggikan. Mari kita berdoa.